Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatia Konita dengan NIM 2306110747. Di sini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan judul Klasifikasi Sumber Daya Alam pada Lahan Gambut. Baik, untuk materi pertama kita akan membahas tentang sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran yang sangat strategis dalam mengamankan kelangsungan pembangunan dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan negara. Sumber daya alam ialah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, udara dan ruang, mineral tenaga alam, panas bumi, dan gas bumi, angin, pasang surut air laut. Menurut Daryanto 1995, sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sumber daya alam memiliki faktor utama dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun ekologi. Materi selanjutnya tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam akibat pertumbuhan populasi dan perkembangan industri, pengelolaan yang tepat menjadi kunci dalam menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Meskipun sumber daya alam memberikan manfaat besar bagi manusia, namun ketersediaannya tidak selalu melimpah. Eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya alam seperti penebangan hutan secara ilegal dan eksploitasi tambang tanpa perencanaan. Selanjutnya, terdapat beberapa prinsip dalam menciptakan keberlanjutan, antara lain yang pertama ada selektif. Prinsip ini menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara terpilih dan bijak. Artinya, tidak semua sumber daya alam harus atau boleh dieksploitasi sekaligus. Pemilihan dilakukan berdasarkan kebutuhan, daya dukung lingkungan, dan dampak jangka panjangnya. Tujuannya agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang merugikan ekosistem. Yang kedua ada kelestarian. Kelestarian berarti menjaga agar sumber daya alam tetap berfungsi secara alami dan terjaga ketersediaannya. Ini bisa dilakukan dengan cara menjaga hutan tetap hijau, tidak mencemari air, serta melindungi flora dan fauna. Konsep ini erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, di mana pemanfaatan dilakukan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Yang ketiga ada penghematan. Prinsip penghematan mengajarkan kita untuk menggunakan sumber daya alam secara efisien dan tidak boros. Ini bisa diwujudkan dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menggunakan air dan listrik seperlunya, serta menghindari pemborosan bahan baku. Semakin hemat kita menggunakan sumber daya alam, semakin lama daya dukungnya bisa dipertahankan. Yang keempat yaitu memperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui harus dikelola sedemikian rupa agar siklus alaminya tetap berjalan. Misalnya, setelah menebang pohon, harus dilakukan penanaman kembali. Materi selanjutnya tentang klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan asalnya. Klasifikasi berdasarkan asalnya dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber daya alam organik atau biotik. Sumber daya alam organik adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Contohnya, tumbuhan seperti pohon karet menghasilkan getah yang diolah menjadi karet, yang kemudian digunakan dalam pembuatan ban, alat medis, dan berbagai produk lainnya. Yang kedua ada sumber daya alam anorganik atau abiotik. Sumber daya alam anorganik adalah sumber daya yang berasal dari benda mati dan tidak memiliki unsur kehidupan. Contoh, sumber daya alam anorganik meliputi berbagai jenis mineral. Klasifikasi sumber daya alam yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan sifat kelestariannya. Klasifikasi berdasarkan sifat kelestariannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang dapat diproduksi kembali dalam waktu relatif singkat melalui proses alami atau dengan bantuan manusia. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini memiliki jumlah yang terbatas dan tidak dapat dipengaruhi dalam waktu yang singkat, karena proses pembentukannya membutuhkan jutaan tahun.
Klasifikasi sumber daya alam yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan lokasi. Klasifikasi berdasarkan lokasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam terestrial. Sumber daya alam terestrial adalah sumber daya yang berasal dari daratan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia. Yang kedua ada sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam akuatik adalah sumber daya yang berasal dari perairan, baik di laut, sungai, dan danau, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia. Materi selanjutnya tentang implikasi ekonomi dan lingkungan dari pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama ada implikasi ekonomi. Implikasi ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam seperti minyak dan batu bara mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di negara seperti Indonesia. Namun ketergantungan berlebihan dapat menyebabkan kerentanan ekonomi terhadap fluktuasi harga global. Yang kedua ada diversifikasi ekonomi. UMKM berperan dalam diversifikasi ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan memperkuat ekonomi masyarakat. Implikasi ekonomi dan lingkungan dari pemanfaatan sumber daya alam yang kedua yaitu implikasi lingkungan. Implikasi lingkungan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, degradasi lingkungan. Eksploitasi berlebihan menyebabkan deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas seperti tambang dan penebangan liar juga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua ada perubahan iklim. Penggunaan sumber daya alam fosil meningkatkan emisi karbon, mempercepat pemanasan global. Konservasi lahan hijau memperparah krisis iklim dan mengurangi kemampuan dalam menyerap karbon. Yang ketiga, ancaman keberlanjutan. Ekosistem sensitif seperti mangrove dan terumbu karang rusak akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Ini mengancam kehidupan masyarakat pesisir dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Sekian video saya, semoga teman-teman yang sudah menonton video ini bisa bermanfaat. Saya juga berterima kasih karena telah meluangkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.